Sabatam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Batam TV, kembali lagi. Senang sekali saya Putri Amini bisa kembali menyapa Anda dalam program dialog khusus kali ini dengan tema tetap sehat dan bugar setelah Ramadan. Tentunya kita selalu menghadirkan dalam dialog khusus yaitu narasumber yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan kali ini telah hadir Dr. Dinar Kemas Arya Wijaya, SPPD, salah satu dokter spesialis penyakit dalam di RSJKO Engku Haji Daud. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh deh dokter sapa dulu pemirsa Batam TV nih. Assalamualaikum pemirsa semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, gimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah baik, sehat, masih semangat melayani pasien. Ya. Kayaknya udah tercermin deh, kayaknya udah kelihatan. Ini kayak kita belum ngobrol banyak aja udah kelihatan semangatnya menggebu-gebu, meskipun ini kayaknya masih ibaratnya ini jam-jam kritis gak sih dok ya untuk orang-orang yang mungkin sedang menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Oke dokter, tema kita hari ini yaitu tetap sehat dan bugar setelah Ramadan. Tapi tentunya sebelum masuk ke tema, aku pengen tahu dulu nih dok, dokter udah lama gak sih di RSJKO Engku Haji Daud atau seperti apa sih? Ya, perkenalkan saya Dr. Dinar. Saya bertugas di rumah sakit ini sejak tahun 2008. Saat itu masih bertugas menjadi dokter umum. Kemudian saya melanjutkan pendidikan dan kembali beraktivitas di sini sebagai dokter spesialis tahun 2016. Oke, berarti ikut menyaksikan dong sepak terjangnya waktu dulu RSJKO sampai akhirnya sekarang udah mulai terus berkembang gitu ya dok. Mungkin bisa diceritain gimana sih dok perkembangan dari RSJKO sendiri yang dokter lihat? Ya, alhamdulillah memang RSJKO sekarang sudah bermigrasi ya menjadi rumah sakit khusus untuk jiwa dan ketergantungan obat. Jadi ya memang perkembangannya cukup pesat, tetapi pelayanan pasien-pasien di rumah sakit ini tidak serta-merta langsung berubah total menjadi pelayanan khusus jiwa dan ketergantungan obat saja. Jadi layanan-layanan dasar di rumah sakit ini ya sesuai dengan peruntukannya rumah sakit tipe C untuk layanan penyakit dalam, kemudian spesialis dokter anak dan juga spesialis bedah dan juga layanan-layanan spesialis lain selain spesialis jiwa juga tetap dilayani di sini. Oke, tadi udah di-highlight berarti bukan hanya melayani pelayanan spesialis jiwa ya dok ya, tapi juga secara umum ada juga di sini gitu ya. Oke, berarti dok selama bertugas bagaimana sih sebenarnya karakteristik pasien yang sudah datang ke RSJKO, khususnya pasien dokter sendiri itu seperti apa? Baik, jadi karena memang saya bertugas sebagai dokter penyakit dalam, ya tentunya pasien-pasien yang berkunjung adalah pasien-pasien dewasa yang usianya mulai dari usia 18 tahun ke atas. Dan karakteristiknya memang paling banyak didominasi oleh masyarakat paruh baya ya, sekitar umur 50 tahunan ke atas, karena juga masyarakat di sekitar rumah sakit banyak masyarakat yang sifatnya masyarakat yang lansia ya atau masyarakat pensiunan gitu ya. Jadi memang karakteristiknya lebih banyak di sana. Oke, tapi keluhan-keluhan yang mungkin dirasakan oleh pasien dokter sendiri khususnya terkait penyakit dalamnya itu apa sih dok kalau di Bintan sendiri? Baik, jadi rumah sakit kita seperti yang tadi disampaikan memang melayani banyak bidang ya. Untuk penyakit dalam sendiri bidangnya cukup banyak, diantaranya ada seperti penyakit dengan diabetes, penyakit hipertensi, kemudian penyakit dengan gangguan jantung, juga penyakit dalam lainnya seperti paru, dan juga infeksi. Itu mendominasi kunjungan rumah sakit di keseharian di rawat jalan. Oke, tapi ini kan sekarang lagi momennya lagi bulan Ramadan ya dok ya, tentu ada perubahan dari segi maksudnya orang yang mengerjakan puasa itu mereka berubah pola makan dan sebagainya. Itu ada perubahan juga nggak sih dari pasien yang datang ke RSJKO sendiri yang dokter rasakan? Ya, sangat berbeda sih terus terang karena kunjungan
pasien di bulan Ramadan tuh cenderung lebih turun. Mungkin karena bisa jadi kita ambil sisi positifnya, mungkin efek positif dari Ramadan sendiri ya, berpuasa mendapatkan banyak kegiatan positif, jadi berdampak positif pada tubuh juga. Dan tentunya kalau pasiennya kontrol teratur sih memang masih kunjung ya, artinya tetap berobat seperti pasien-pasien yang tadi sampaikan di awal. Jadi kalau perubahannya lebih ke jumlah kunjungannya, tapi kalau jenis-jenis penyakitnya relatif sama. Ya mungkin 1-2 ada peningkatan untuk gangguan saluran cerna ya, karena berkaitan dengan berpuasa. Oke. Berarti mungkin bisa jadi kan, karena kita pernah dengar juga ya dok, kalau puasa itu justru menyehatkan tubuh kita, itu betul ya dok ya? Iya. Itu artinya ketika tadi dokter mengatakan kalau misalnya kunjungan ataupun pasien yang datang sendiri lebih berkurang gitu kan dibandingkan hari-hari biasa. Tapi itu lebih banyak kalau misalnya bulan Ramadan ini lebih banyak pasien yang datang itu dengan keluhan apa sih dok? Ya, pasien paling banyak datang kunjung ke rumah sakit ini yang tadi disampaikan adalah yang kontrol teratur, yang mungkin tidak sempat mengambil obat rutin di fasilitas pertamanya. Dan yang kedua ya memang ada beberapa yang memang ada gangguan saluran cerna, jadi mungkin merasa terganggu, mungkin bisa ya irama pola makannya mungkin kurang terjaga, jadi kontrolnya keluhan seperti nyeri perut, kemudian juga ada beberapa pasien yang memang kondisinya jadi jatuh ke kondisi demam, kemudian ada yang sedikit kelompok kecil itu disertai dengan batuk-batuk misalnya gitu. Jadi memang masih boleh dibilang karakteristiknya tidak terlalu spesifik berbeda dari jumlah kunjungan yang di luar bulan Ramadan. Itu biasanya penyebabnya karena apa sih kebanyakan dok, kalau misalnya tadi keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien dokter sendiri? Paling banyak rata-rata ya mungkin karena dia harusnya kontrol teratur, tiba-tiba dia off tidak minum obat, misalnya pada berita diabetes misalnya, atau darah tinggi, jadi datang dengan keluhan yang memberat dari sebelumnya yang sudah rutin teratur berobat. Nah itu otomatis mengeluhkan yang biasanya sudah stabil terkontrol dengan obat. Nah kalau yang tadi disampaikan seperti gangguan saluran cerna, ya mungkin memang pasien ini seringnya memang pola makan sebelum Ramadan saja sudah tidak teratur. Jadi pada saat menjalani ibadah Ramadan jadi mungkin kurang prima ya. Jadi otomatis perlu konsultasi ke dokter untuk lebih lanjut. Ya harapannya untuk bisa menunaikan ibadah Ramadan dengan baik gitu. Oke, tapi seberapa penting sih dok kita harus menjaga tubuh kita agar tetap bugar, khususnya di bulan Ramadan ini kan? Karena ada batas waktu kita untuk mengkonsumsi makanan ya. Itu seberapa penting kita harus menjaga itu dok? Ya, untuk pola makan atau menjaga kesehatan tentunya di bulan Ramadan memang sangat penting karena berkaitan dengan kualitas ibadah ya. Tentunya ibadah yang baik itu juga salah satunya disupport dengan tubuh yang prima. Kita harus membatasi asupan makanan tentunya ya pada saat mulai jam berbuka. Kita mengatur pola makannya dengan baik, misalnya pada saat berbuka kita mulai dengan kudapan atau hidangan yang sederhana, simple atau porsi kecil ya, kemudian dilanjutkan ibadah sholat maghrib, dan selanjutnya bisa istilahnya apa ya, porsi makan utamanya dilakukan setelah ibadah sholat maghrib. Nah, nantinya pada saat setelah sholat tarawih ya, kan ada sholat tarawih ya. Nah, itu juga sebaiknya dihindari untuk makan porsi besar lagi atau makanan utama yang kedua ya. Jadi nggak perlu seperti itu. Cukup menambahkan saja misalnya buah-buahan atau air putih ya yang tadinya mungkin belum cukup gitu. Nah, pada saat sahur juga demikian. Usahakan untuk mempersiapkan diri sebelum waktu berakhirnya makan sahur itu agar cukup untuk mempersiapkan makanan. Harapannya untuk energi pada saat di siang harinya cukup, yaitu tentunya ada komponen air putih ya, kemudian makanan sehat diantaranya yang mengandung protein, karbohidrat dan juga serat atau sayur mayur. Oke. Tapi bisa terpenuhi nggak sih dok? Maksudnya tadi kayak karbohidrat dan lain sebagainya itu kan kalau di hari-hari biasa kita bisa mungkin bisa terpenuhi ya karena waktu makan kita tuh banyak gitu kan. Tapi di bulan Ramadan ini hanya setelah maghrib dan juga sahur gitu. Itu bisa terpenuhi nggak sih atau seperti apa untuk bisa terpenuhi gizi itu?
Iya, kalau untuk kecukupan gizi ya, kalau kecukupan gizi atau terpenuhi dari kalori, saya pikir malah justru kita berbicara di bulan Ramadan adalah event di mana kita untuk merestart tubuh kita. Jadi dengan adanya pengurangan kalori tentunya, karena jumlah waktu makannya yang terbatas dan juga istilahnya waktu istirahat juga bersamaan di malam hari. Tapi dampak positifnya adalah dengan adanya kalori yang sudah mulai lebih terukur, jangan-jangan malah sebelum Ramadan ini kalorinya terlalu berlebihan. Ya, kalau untuk kecukupan gizi saya pikir cukup ya, karena pasti kita masyarakat Indonesia tentunya sajian-sajiannya sangat enak-enak ya. Ada unsur karbohidratnya pasti ya, jelas ada nasi, kemudian bentuk lainnya mesti seperti mie gitu ya. Nah, roti-rotian yang terdapat dari kue, nah itu juga unsur karbohidrat. Kemudian unsur protein bisa didapatkan dari telur, ikan, ayam, dan daging. Itu tentunya juga salah satu unsur-unsur yang terkandung di dalam makanan-makanan yang disajikan saat berbuka. Begitu juga serat ya, itu juga bisa didapatkan dari sayur mayur dan buah-buahan. Nah, ini justru yang terakhir ini yang paling sering ketinggalan pada saat berbuka gitu. Bener banget. Iya. Iya. Tapi kita juga perlu ngefilter diri nggak sih gitu, konsumsi makanan apa yang harus kita makan di bulan Ramadan, karena kan kadang dok ada juga yang kayak ini waktunya balas dendam nih buka puasa, semua dimakan gitu kan, apalagi tadi kata dokter jangan sampai ada part 2 untuk makan besar setelah sholat tarawih. Itu kita juga perlu memilah-milih juga di bulan Ramadan atau seperti apa dok? Ya betul, sebenarnya ini kaitannya juga sama juga dengan nasihat dari Rasulullah SAW ya, bahwa makanan itu maksud saya perut itu harus diisi 3 unsur ya, maksudnya dibagi 3, jadi jangan langsung kenyang full gitu. Ada 3 sepertiga unsur dari makanan, kemudian sepertiga unsur dari minum atau air, kemudian disisakan sepertiga untuk udara. Artinya harapannya apa? Supaya tidak full balas dendam ya. Jadi memang banyak sih tabiat-tabiat yang kurang baik ya, terutama ya dihadapi oleh saudara-saudara kita yang masih remaja mungkin atau masa pertumbuhan. Jadi pada saat berbuka kesannya pengen semua makanan dilahap gitu ya. Bahkan kalau perlu takjil semua yang disediakan semuanya juga ikut dimakan. Nah, itu tidak baik sebenarnya untuk kesehatan. Jadi intinya adalah gizi seimbang, porsi yang cukup, dan tentunya timing yang tepat itu harus diperhatikan. Jadi saya pikir dengan konsep seperti itu manfaat dari Ramadan sendiri akan baik gitu. Karena nanti berpengaruhnya ke kegiatan kita nanti di sehari-harinya gitu ya. Apalagi kalau yang bekerja nanti takutnya malah jadi lemes-lemesan gitu kan, nggak produktif karena ternyata gizinya tidak terpenuhi selama sahur ataupun pas berbuka puasa. Tapi ada nggak sih dok tips mungkin dari dokter sendiri untuk kita tuh bisa tetap sehat dan bugar? Karena kayaknya aku ngelihat dokter nih ya, kayaknya terus meskipun di jam-jam kritis sekarang ini udah mau mendekati sore, itu kan biasanya orang tuh kayak udah lemes gitu kan dok. Tapi ngeliat dokter tuh kayaknya masih semangat. Ada nggak sih tips khusus dari dokter yang dilakuin setiap harinya agar bisa terus semangat dan bugar gitu? Ya, terima kasih. Sebenarnya kayak sanjungnya berlebihan ya. Mungkin semua saya pikir semuanya tetap bersemangat ya di bulan Ramadan ini. Tentunya berkegiatan positif dan tentunya diperbanyak dengan ibadah-ibadah yang mungkin secara khusus waktunya bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Jadi tipsnya adalah yang pertama tentunya kita memohon berdoa, ya kan? Kita harus punya pikiran positif dulu yang pertama. Yang kedua, tadi yang sudah disampaikan di awal, pola makan yang baik ya, jadi tidak berlebihan pada saat berbuka, kemudian nutrisi yang cukup pada saat sahur, dan tidak lupa adalah mengkonsumsi air putih yang baik ya, dengan jumlah yang cukup. Jadi misalnya berbuka udah 1 gelas, makan takjil 1 gelas, kemudian makan besar atau porsi utama 1 gelas. Nah, pada saat sholat tarawih itu juga boleh diselingi dengan minum air putih ya tentunya, dan pada saat pulang juga demikian. Nah, pada saat sahur saya biasanya sengaja mengkonsumsi air putih setidak-tidaknya 3 gelas ya pada saat sahur. Tentunya terbagi ya, tidak langsung. Kalau langsung kembung ya perutnya. Jadi itu salah satu bentuk dari segi asupan nutrisi. Nah, kalau untuk kegiatan olahraga itu
tetap bisa kita lakukan, tetapi dengan intensitas yang lebih ringan dibandingkan kebiasaan kita yang sebelumnya. Jadi itu juga salah satu untuk memantik atau memacu kita agar tetap energik gitu. Oke deh, masih banyak yang akan kita bahas nih dok terkait tema kita hari ini, tapi setelah jeda pariwara, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Aku semua mas. Itu tandanya kamu butuh peregangan. Ayo kita peregangan bersama-sama. Angkat tangan setinggi bahu, tekuk pergelangan tangan ke atas. Setelah tekuk ke atas, tekuk pergelangan tangan ke bawah, masing-masing 8 hitungan. Lakukan gerakan ini setiap 4 jam sekali, supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa Batam TV, Anda masih di Dialog Khusus, masih dengan Dr. Dinar. Dokter, nih tema kita adalah tetap sehat dan bugar setelah Ramadan. Tadi kita udah nyinggung sedikit terkait bagaimana cara kita menjaga tubuh agar tetap bugar di masa-masa puasa atau di bulan Ramadannya gitu ya. Tadi dimention juga harus menjaga makanan gitu kan, yang asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Memangnya seberapa beresiko atau seberapa hal itu bisa memberikan hal yang buruk terhadap tubuh kita kalau misalnya kita makannya nggak teratur atau sembarangan. Itu seperti apa sih dok? Apa penyakit-penyakit yang akan timbul nantinya? Baik, jadi sekarang kita masuk ke kondisi secara umum. Artinya jika seseorang tidak menjaga pola makan dengan baik, kemudian boleh dibilang makannya tidak beraturan atau bahkan berlebihan, itu ada potensi bahwa seseorang itu akan mempunyai faktor risiko yang meningkat, yaitu terjadi gangguan metabolisme dalam tubuh. Nah, salah satu yang paling sering kita jumpai di masyarakat adalah obesitas, ya. Kalau kita makan berlebihan, kita akan beresiko menjadi seseorang yang menjadi obesitas atau berat badannya meningkat, ya, berlebih. Nah,
Kalau untuk penyakit itu juga melihat dari faktor risiko di keluarga atau pada kondisi orang tersebut. Misalnya ada faktor risiko darah tinggi, ada faktor risiko diabetes mellitus atau sakit kencing manis ya. Dan juga faktor risiko sakit-sakit kronis lainnya ya, seperti stroke, sakit jantung koroner misalnya. Jadi kalau pola makannya tidak kita perhatikan sedari dini, ya tentunya berdampaknya tidak seketika pada saat itu, tetapi ya akumulasi. Di masa datang, seseorang tersebut mempunyai risiko yang meningkat untuk terjadinya gangguan-gangguan yang disebut mungkin PTM ya, penyakit tidak menular, seperti yang tadi disampaikan di awal. Oke, tapi kan maksudnya banyak sekali resiko-risiko yang akan terjadi ketika kita terlalu berlebihan gitu kan dalam konsumsi makanan. Tapi kalau misalnya hal itu terjadi kepada lansia, Dok, apa ada perbedaan resiko yang akan terjadi? Atau mau lansia, mau anak muda, resiko penyakit-penyakit yang tadi dokter sampaikan itu juga pasti akan terjadi gitu jika tidak mengatur pola makan. Seperti apa? Ya, untuk kondisi yang dimaksud adalah kondisi khusus ya, pada kondisi lansia. Nah, kalau kondisi lansia tentunya juga dampaknya akan lebih signifikan ya, lebih besar, karena lansia itu secara metabolismenya juga sudah sangat berbeda dengan dewasa yang belum lansia ya. Mari kita sebut katakanlah usianya kita ambil batasnya adalah umur 65 tahun. 65 tahun ke atas tentunya akan berbeda fisiologis tubuhnya dari para orang-orang yang di bawah usia 65 tahun. Jadi dampak yang ditimbulkan tentunya akan lebih berat gitu. Jadi pada penderita-penderita diabetes yang sudah lansia, tentunya dengan mengkonsumsi makanan yang tidak beraturan, ya kendali gulanya juga akan lebih berantakan. Kemudian untuk orang-orang dengan hipertensi juga kendali atau tekanan darahnya harian juga akan bisa naik turun yang sifatnya fluktuatif yang tidak terkendali gitu. Oke, tapi kan dok saat ini bulan Ramadan, artinya dalam 1 bulan kita berpuasa, itu otomatis kayak tubuh kita tuh udah apa ya, mendeteksi pola makanan kita tuh pasti setiap maghrib, setiap sahur gitu kan, artinya ada perpindahan tuh. Nah ketika setelah Ramadan itu kan artinya berubah kembali. Itu apakah ada hal khusus yang harus dilakukan nggak sih agar misalnya badan kita nggak terlalu kaget tiba-tiba ya, jadi sekarang yang biasanya maghrib, biasanya sahur makannya, tapi sekarang bisa sarapan lagi, bisa makan siang yang banyak, bisa ini itu ada hal khusus yang perlu dilakukan lagi nggak sih oleh orang-orang sebenarnya dalam menjaga pola makan? Ya. Jadi untuk pola makan yang berubah setelah Ramadan sebetulnya kita sendiri yang bisa mengkontrol ya. Tentunya boleh dibilang paket lebarannya super komplit ya. Masak di rumah iya, kemudian dari sanak keluarga dan juga kerabat, teman-teman pasti juga kirim makanan ya. Kita tetap sesuai kepada kaidah pola makan kita sebelum Ramadan. Jadi kembali lagi ke normal, maksudnya ya tetap ada sarapan pagi, kemudian makan siang dan juga mungkin makan malam ya. Tetap dikerjakan, cuma mungkin yang paling baik adalah tetap tidak mengkonsumsinya secara tiba-tiba mendadak dan besar jumlahnya. Jadi seperti sedia kala saja pada saat sebelum Ramadan. Jadi pilihan-pilihan makanannya juga kan banyak tuh, kue-kue ya, minuman-minuman berkarbonasi atau bersoda. Nah itu sebaiknya memang dihindari. Kalaupun memang untuk menghormati keluarga atau yang menjamu ya, kue-kue tadi ya bisa kita santap dengan jumlah yang terbatas ya. Jadi tetap ada ukurannya. Harapannya ya tubuh kita tidak kaget, tidak terkejut, metabolismenya tiba-tiba mendadak tinggi. Nah, nanti resikonya ya timbul juga masalah-masalah kesehatan yang lain ya kan? Oke. Jadi jangan sampai jadi alasan gitu, nggak enak ini udah disuguhin ini ada ini, kalau nggak dimakan nggak dihabisin kan nggak enak, nggak gitu juga ya dok ya. Tapi harus mengenali juga apa yang memang perlu kita makan dan apa yang perlu kita waspadai juga gitu. Mungkin bisa dikurangi gitu ya kan makanannya, oke gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah masih di Lebaran ataupun mungkin di masa-masa seperti bulan Ramadan ini kan dok,
kayak makanan-makanan yang tiba-tiba muncul itu kan biasanya di hari-hari biasa tuh nggak pernah ada. Dia tuh tiba-tiba muncul kayak mungkin kolak dan sebagainya. Itu juga perlu diwaspadai nggak sih kalau misalnya kita makan terlalu banyak atau kalau setiap hari kita makan kolak ataupun mungkin makanan-makanan yang lainnya yang biasanya muncul di momen-momen kayak gini itu juga perlu nggak sih dok untuk kita waspadai? Ya, sepertinya fokus kita hari ini lebih ke makanan ya, Iya. Mbak Putri ya. Jadi memang makanan adalah satu yang paling penting ya untuk energi kita, keseharian kita. Jadi kalau Lebaran itu yang paling sering menjadi pertanyaan adalah, dok, bagaimana mengkonsumsi kue kering gitu ya, atau sejenis makanan yang bersantan. Tentu kita akan menyampaikan dalam konteks kesehatan atau medis bahwa perlu diketahui satu potong kue kering itu sudah mengandung kira-kira 70 hingga 80 kalori. Dan itu sangat tinggi sebetulnya. Sedangkan kebutuhan sekali makan kita saja sekitar 500 kalori ya. Itu sudah ada nasi, kemudian dengan lauk pauk dan juga nutrisi tambahan seperti serat-seratnya atau sayur mayurnya. Jadi bisa dibayangkan Mbak Putri kalau makan satu toples kue kering, berapa kalori yang kita masukkan dalam tubuh kita ya, tentunya akan membuat dampak yang berkepanjangan di kemudian hari ya, tidak pada saat itu ya, mungkin maaf boleh dibilang nggak langsung gemuk pada saat setelah makan kue kering itu, tapi ya setelah beberapa saat kemudian, artinya ya maksud saya beberapa bulan mungkin kalau terakumulasi terus-terusan mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kalori. Bagaimana dengan makan-makanan spesial di bulan Syawal ya, atau menghadapi meriahnya Idul Fitri. Nah itu juga perlu kita syukuri sebetulnya. Indonesia kan kaya dengan masakan Nusantara ya. Nah rata-rata banyak mengandung santan. Nah itu juga meningkatkan kalori sebetulnya. Jadi ya triknya bisa juga diganti dengan menu-menu yang tanpa santan misalnya, atau diencerkan lah ibaratnya ya, untuk konsistensi dari kepekatan si santan tadi. Nah, itu akan menurunkan kalorinya Mbak Putri. Jadi secara otomatis kalori yang masuk ke dalam tubuh akan tidak sebanyak kalau misalnya itu racikan masakan yang ideal dengan santan yang pekat gitu ya, yang kental gitu lah. Mungkin tipsnya lebih ke kita yang lebih mawas diri, atau kita yang lebih mengukur diri ya, apa nih yang mau kita makan nih. Jadi nggak harus semua kita santap, kita lahap gitu. Oke. Saya menanggapi tadi kan dokter bilang ini tentang makanan nih, kayaknya tema kita. Ini bukan berarti lagi puasa ngomongin makanan gitu ya. Takutnya ada yang ngiler gitu kan dok ya di pemirsa Batam TV nontonin kita kali ini. Tapi memang kan yang namanya tema kita tetap sehat dan bugar ya, tidak jauh dari apa yang kita konsumsi kan, yang akhirnya bisa membuat kita tetap sehat, tetap bugar dalam menjalankan kegiatan. Tapi mungkin juga selain dari mengkonsumsi makanan, olahraga pun juga bisa ya dok ya, untuk bisa tetap kita. Tapi kalau misalnya di bulan Ramadan seperti ini dok, apakah ada, kan namanya kita makan cuman sahur sama maghrib tuh. Kalau misalnya kita pagi olahraga, aduh takut nanti siangnya tiba-tiba haus, gimana ini masih siang gitu kan. Itu ada nggak sih waktu-waktu tertentu, atau mungkin jamnya harus berapa kali atau berapa menit? Tips olahraga iya, ya, tips di bulan olahraganya di bulan Ramadan dan setelahnya. Itu seperti apa dok? Baik, untuk tips olahraga di bulan Ramadan itu tentunya memang khusus ya, karena kita dalam kondisi asupan nutrisi atau energi yang boleh dibilang relatif menurun dibandingkan kebiasaan kita di keseharian. Untuk para olahragawan nih ya, yang biasa olahraga keras ya, misalnya bisa jogging gitu ya, kemudian biasa olahraga lari misalnya, maksud saya jogging tadi ya, lari, kemudian berenang, apalagi olahraga-olahraga berat lainnya. Nah tentunya bisa dialihkan ke night marathon misalnya, kalau mereka suka berlari, jadi pindah larinya malam-malam gitu misalnya. Nah tapi kalau untuk orang-orang yang olahraganya kategorinya intensitasnya sedang atau ringan, itu olahraganya cukup dipindah di waktu sore atau mendekati waktu berbuka, misalnya pukul 5 sore gitu. Tentunya derajatnya lebih diturunkan lagi.
Misalnya dia bisa keliling lapangan 30 menit. Nah, ini mungkin cukup 20 menit, 15 menit sudah selesai ya, karena kita melihat untuk resiko dehidrasi karena kehilangan cairan tubuh pada saat berolahraga tadi. Nah, terus ringan yang dimaksud adalah gerakannya. Misalnya biasanya saya seneng nih larinya kenceng gitu ya, balapan adu balap gitu ya. Nah, itu bisa dikurangi dengan tentunya jalan cepat saja atau jalan sehat yang rileks gitu. Yang penting ada aktivitas fisik di luar aktivitas harian kita. Nah, untuk yang biasa mager sebelum Ramadan ya mungkin ini agak berat ya tentunya. Orang-orang yang hidup sedentary life atau hidup biasa berleha-leha ya di luar Ramadan, itu ya tentunya pada saat Ramadan akan lebih berat kalau dia menjalankan aktivitas fisik berolahraga. Tapi juga tetap boleh kok ikut beraktivitas fisik yang ringan tentunya. Seperti yang tadi disampaikan, mungkin jalan sehat saja gitu ya. Atau latihan plank. Plank itu adalah suatu kegiatan olahraga seperti push up misalnya. Itu nggak lebih dari 1 menit misalnya. Itu saya pikir sudah cukup membuat menambah tubuh kita agak lebih bugar gitu, Mbak Putri. Oke. Berarti kalau kelihatan yang lemes banget kalau lagi puasa, aduh kayaknya kok lemes banget, berarti itu kayaknya sebelum puasa atau sebelum bulan Ramadan jarang olahraga gitu ya, Dok ya. Kayaknya sampai akhirnya menjalankan bulan Ramadan ini, puasa di Ramadan ini lemes banget gitu kayaknya. Bener gak sih, Dok? Kayak gitu ya. Oke. Iya. Berarti Dok, kalau misalnya pola konsumsi kita udah baik gitu kan, dan juga olahraga kita rutin sesuai dengan apa yang harus dilakukan, mau itu bulan puasa ataupun bulan Ramadan, itu akan memberikan dampak apa selain sehat dan juga bugar sebenarnya? Kalau selain dari itu, apa sih dampaknya dari pola makan yang baik? Ya, kalau yang dimaksud tentunya yaitu yang kita sedikit lupakan tadi di awal ya, yaitu kesehatan rohani ya, di mana kesehatan mental atau mental health itu juga bisa terbentuk diantaranya atau terjaga dengan adanya kebugaran fisik ya. Jadi jasmaninya bagus, otomatis berharap juga rohaninya akan baik ya. Karena pada saat kita mengkonsumsi makanan sehat tadi ya, kaya akan vitamin, nutrisi-nutrisinya tercukupi, kemudian olahraganya juga baik, otomatis hormon-hormon kesehatan di dalam otak kita itu akan mengeluarkan hormon-hormon yang positif, dan otomatis orang dengan tubuh yang bugar dan juga pikiran yang positif ya tentunya akan tercermin ya dengan keseharian yang mungkin akan lebih mudah menahan emosi misalnya gitu ya. Kemudian juga lebih mudah untuk mengontrol diri ya secara emosi. Mungkin itu sih salah satu dampak dari asupan nutrisi yang bagus dan juga olahraga yang ideal atau tercukupi. Oke, dokter, kita jeda dulu pariwara berikut ini. Jadi pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus.
Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa Batam TV, Anda masih di dialog khusus dengan tema kita hari ini, yaitu tetap sehat dan bugar setelah Ramadan. Oke, kita tadi udah ngomong banyak nih dok terkait tips dan juga apa saja sih yang perlu kita lakukan khususnya di bulan Ramadan dan juga setelah Ramadan. Tapi kilas balik lagi, tadi kan dokter menyebutkan bahwa selain dampak dari pola makanan yang baik gitu ya, olahraga yang cukup dan sebagainya, itu selain sehat dan bugar itu adalah memiliki pikiran yang positif, nggak gampang marah mungkin ya, lebih sabar mungkin gitu ya dok ya. Yang kita tahu sendiri kan ini lagi bulan Ramadan, tapi orang-orang ini lagi hype dengan yang namanya war takjil dok. Tahu nggak sih dok itu? Itu kan artinya ini di bulan Ramadan, tapi orang tuh kayaknya masih menggebu-gebu terkait beli takjil sampai kayak berlebihan beli makanannya. Itu sebenarnya seperti apa sih dok menanggapi hal itu? Yang sampai berlebihan beli takjilnya karena takut kehabisan gitu sama orang-orang yang tidak melakukan baik, puasa. jadi kalau kita kaitkan ke masalah kesehatan, sebetulnya ya lagi-lagi sesuatu yang berlebihan tidak baik ya. Tapi saya pikir itu bentuk dari apa ya, kemeriahan di bulan Ramadan. Jadi dan juga ini sebenarnya banyak terjadi, saya pikir untuk keseruan hiburan di bulan Ramadan seperti kayak konten kreator kali ya. Tapi kalau saya lihat di lapangan, kalau saya sendiri ya, ini jadi cerita yang di luar kesehatan nih. Saya beli takjil juga nggak seheboh yang di konten-konten di sosial media. Jadi saya pikir itu salah satu bentuk dari apa ya, apresiasi masyarakat secara luas pada kemeriahan Ramadan, yang kue-kue yang mungkin nggak pernah keluar ya di sore hari mungkin pada keluar semua ya. Kalau tanggapan secara langsung saya nggak bisa komentar itu Mbak Putri. Mungkin lebih tepatnya narasumber berikutnya kali ya. Mungkin itu jadi keberkahan dari bulan Ramadan itu sendiri, bahwa artinya kebahagiaan untuk datangnya bulan Ramadan itu bukan hanya dirasakan oleh kami ataupun umat muslim gitu ya, tapi juga dirasakan oleh umat-umat yang tidak melaksanakan, tidak menunaikan puasa, juga dengan adanya tadi kata dokter munculnya makanan yang tentunya biasanya nggak ada gitu di hari-hari biasa, dan akhirnya ada di bulan Ramadan dan juga Lebaran. Oke. Tapi dok, terkait dari makanan lagi nih ya, kalau di bulan di Lebaran khususnya itu kan kita pasti banyak atau menyuguhkan makanan-makanan yang memang terbaik lah gitu kan, untuk menjamu tamu yang datang ataupun kita nanti yang datang ke rumah orang dengan makanan-makanan yang memang luar biasa banyak gitu ya. Itu sebenarnya apa sih tips yang bisa kita lakukan konsumsi awal di pagi hari di bulan Ramadan, di hari kemenangan itu sendiri apa sih? Baik, kalau untuk di hari Lebaran ya seperti yang biasa kita lakukan ya, tentunya sarapan secukupnya. Kemudian air putih dan buah-buahan juga jangan ditinggalkan. Ya mungkin karena kita bersilaturahmi biasanya kan mengunjungi berbagai kolega bahkan ya, atau di luar dari saudara ya. Jadi kita bisa saja kita dalam satu hari itu mengunjungi lebih dari 2 atau 3 rumah. Dan tentunya sajiannya mirip-mirip. Ya kita mungkin bisa membatasi diri dengan ya mencukupkan dari apa yang sudah kita pilih. Misalnya kalau sudah sarapan di jamuan pagi ya, pada saat menu berikutnya ya kita berusaha untuk menahan diri. Artinya tanpa harus
secara langsung kita ya udah semua makanan kita lahap gitu, jangan ya, karena sesuai dengan waktunya lah. Saya pikir pola makan tetap harus kita pegang gitu. Oke, hari kemenangan tiba, terus sajian-sajiannya juga ada yang tinggi lemak, ada yang berlemak, ada tinggi gula dan sebagainya gitu ya dok. Tapi ada gak sih orang dengan penyakit tertentu yang harus membatasi gitu ya, agar santapan-santapan ketika lebaran itu bisa tidak tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari bagi si penderita itu? Penyakit apa aja sih dok yang harus ini? Ya, kalau untuk di bidang saya penyakit dalam, memang pasien-pasien yang sering bertanya adalah pasien-pasien dengan diabetes mellitus atau pasien dengan kencing manis ya. Yang kedua biasanya pasien-pasien dengan hipertensi dan juga mungkin juga dengan gangguan jantung maupun dengan gagal ginjal ya. Nah, kondisi-kondisi ini memang rentan untuk terjadinya pemburukan kondisi atau kadar gula yang tidak terkontrol maupun tekanan darah yang tidak terkendali. Nah, salah satu tipsnya adalah ya mengkonsumsi obatnya dengan teratur ya, seperti sedia kala. Kemudian tetap memilih dan memilah makanan yang akan dikonsumsi. Tentunya dengan kaidah tadi ya, karbohidrat, ada unsur protein, ada unsur lemaknya sedikit, kemudian juga ada unsur serat dari sayur maupun buah-buahan. Untuk konsumsi asin itu tentunya juga dibatasi ya. Untuk orang rata-rata itu kebutuhannya sekitar setara dengan 1 sendok teh garam untuk 1 hari ya, itu untuk 1 orang. Kemudian untuk gula itu berkisar kira-kira 4 sendok makan 1 hari. Kebutuhannya seperti itu. Kemudian untuk lemak atau boleh dibilang dari minyak goreng itu setara dengan 5 sendok makan dalam 1 hari, setaranya sekitar itu. Jadi artinya ya bisa kita melihat dari banyak sekarang di sosial media yang terpercaya, dari sumber-sumber medis atau jurnal kesehatan terpercaya, bisa dibaca di situ bahwa masyarakat luas bisa melihat secara langsung makanan apa sih yang harus aku konsumsi nih gitu ya. Artinya di lebaran misalnya lontong opor ya kan. Contohnya. Jadi misalnya boleh berapa picis lontongnya, kemudian kuahnya seberapa banyak, dan ini tips-tips kesehatan banyak sekali berseliweran secara masif di sosmed. Jadi saya hanya bisa menyampaikan secara umum ya, karena kalau secara detail sepertinya waktu kita nggak cukup nih Pak Putri ya. Oke, tapi selain dari yang harus mewaspadai sajian-sajian makanan yang mungkin berlemak dan tinggi gula, itu apakah lansia aja kah atau orang-orang yang di atas 30-an atau 40-an atau mungkin anak-anak juga perlu diwaspadai oleh orang tuanya gitu, dok? Iya, tentunya adalah semua kita, dari usia kanak-kanak hingga para lansia juga tentunya harus menjaga semua yang disampaikan di awal, yaitu pola kesehatan kita dalam makanan, minuman, dan juga tentunya berolahraga atau beraktivitas fisik. Ya, dalam hal ini penting sekali pada saat kondisi kita di luar Ramadan pun juga harus tetap menjaga kan kondisinya. Jadi apalagi pada saat Ramadan dan juga saat Lebaran. Yang paling rentan beresiko adalah masyarakat yang dengan faktor-faktor penyakit kronis tadi. Jadi itu sangat rentan untuk terjadinya pemburukan kondisi. Oke, artinya semua kalangan juga harus waspada, tapi yang lebih waspada lagi adalah dengan penyakit tadi ya Pak Dok ya, yang mungkin dinilai kronis dan sebagainya. Tapi ini dok, yang namanya anak kecil tuh lagi sajian-sajian lebaran itu kan kayak kue-kue, bahkan orang tuanya tuh kayak sengaja beli 1 toples untuk anaknya karena dia suka gitu. Itu sebenarnya seperti apa sih dok? Atau mungkin cara agar bisa kita memberikan edukasi kepada anak-anak, jangan terlalu banyak ya dek gitu, jangan terlalu banyak nanti giginya ompong kan biasanya kayak gitu tuh dok. Tapi seperti apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua khususnya? Ya, tentunya pengawasan dari orang tua itu penting, karena anak-anak kan namanya juga istilahnya untuk mengambil keputusan kan juga belum mampu ya, pasti dalam supervisi orang tua. Ya sama seperti dengan orang dewasa juga ya, saya pikir anak-anak juga harus juga kita jaga kesehatannya ya, pilihan makanannya juga harus yang sehat. Kemudian jumlahnya juga tidak boleh berlebihan ya. Harapannya ya untuk menjaga kesehatan mereka juga di kemudian hari, tentunya setelah dewasa juga ya. Dan harapannya mereka juga tidak terserang obesitas dari kecil misalnya kayak gitu.
Oke, ini kita ngomongin kayak gini bukan berarti nakut-nakutin ya dok ya, maksudnya lebaran nanti gak mau makan lah, takut gitu, bukan berarti seperti itu ya pemirsa Batam TV, tapi kita harus menjaga juga apa yang kita makan di saat Ramadan dan juga nanti lebaran gitu kan, apalagi dengan sajian-sajian yang sangat banyak. Dokter, karena kita sudah berada di penghujung acara nih, saya ingin memberikan waktunya untuk closing statement gitu ya, terkait tema kita hari ini dari dokter sendiri. Silahkan dokter. Ya, terima kasih Mbak Putri. Ya, jadi pemirsa Batam TV semua, prinsipnya adalah kita sebagai manusia itu diberikan kesempatan untuk menjaga kebugaran atau kesehatan tubuh kita. Bagaimanapun kesehatan kita adalah suatu aset untuk kita menunaikan aktivitas harian kita, baik aktivitas keseharian sebagai seorang dokter misalnya, atau sebagai seorang apapun peran dari para pemirsa semua, tentunya adalah peran kita untuk melakukan ibadah. Nah, salah satu bentuk usaha untuk melakukan hal tersebut adalah menjaga pola makan dengan baik, kemudian dengan gizi yang seimbang tentunya, dan juga waktu istirahat yang cukup, dan juga menjaga mental health kita dengan baik. Dan saya berharap masyarakat dan pemirsa semua dapat berkonsultasi lebih lanjut kepada dokter kesayangan Anda dimanapun Anda berada. Dan saya juga berharap masyarakat Kepri khususnya Batam akan terus bisa mengikuti kegiatan atau mengikuti sajian-sajian pengetahuan yang disampaikan oleh Batam TV. Sangat menarik dan tentunya bermanfaat insya Allah. Terima kasih Batam TV. Oke, terima kasih dokter informasinya tadi sangat-sangat bermanfaat sekali. Tentunya bukan hanya Batam TV yang memberikan sajian informasi, bekerja sama juga dengan RSJKO ya yang memberikan edukasi dan juga informasi yang bermanfaat seperti saat ini dari Dr. Dinar Kemas Arya Wijaya. Saya Putri Amini, sampai jumpa di dialog khusus selanjutnya. Dokter, terima kasih udah.
saya ke aku semua, Mas. Itu tandanya kamu butuh peregangan. Ayo kita peregangan bersama-sama. Angkat tangan setinggi bahu, tekuk pergelangan tangan ke atas. Setelah tekuk ke atas, tekuk pergelangan tangan ke bawah, masing-masing 8 hitungan. Lakukan gerakan ini setiap 4 jam sekali, supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Batam TV, inspirasi Kepri.